Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq an-nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hab aliyya wa hab ilman wa hikmatan wa li rizqi razaqul musafirlah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh ampunan Allah ini, insya Allah. Semoga kita hadir di sini senantiasa Allah berikan keberkahan. Amin. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, Amin. dosa keluarga-keluarga kita, dan juga semoga Allah sehatkan badan kita, Amin. sehatkan badan seluruh keluarga kita, Amin. Allah jauhkan dari segala macam penyakit, Amin. dan juga semoga Allah berikan kita rezeki yang berkah, yang berlimpah, dan juga semoga Allah tunaikan segala hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita hadir di sini mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti biasa pada kesempatan ini kita membahas tentang keutamaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi akhlak dan juga dari segi kepribadian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini ya adalah kitab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki yang judulnya Muhammad Insanul Kamil. Ya, Muhammad Insanul Kamil. Jangan salah, ya ada kitab juga namanya Insanul Kamil, tapi nggak ada Muhammadnya. Insanul Kamil, karangan Abdul Rahim Al-Jili, ya. Abdul Karim Al-Jili, kalau nggak salah karangan daripada Abdul Karim Al-Jili. Itu kitab-kitab tasawuf, ya. Dan itu kitab yang ghairu mu'tabarah, maksudnya kitab yang nggak boleh dibaca oleh orang awam, karena itu kitab untuk orang kalangan sufi. Karena di dalamnya nanti kalau orang awam baca itu akan membingungkan, ya, dan akan membawa ke dalam kesesatan, ya, karena akan menjadi multi tafsir, ya. Itu nggak boleh dibaca oleh orang-orang awam, begitu. Nah, yang kita baca di sini adalah kitab Insanul Kamil Muhammadiyah, ya, yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, ulama Mekah. Kemarin kita membahas sampai tentang wajah, ya. Insanun Kamil. Memang pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Allah ciptakan makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia. Allah telah menciptakan berbagai macam makhluk. Allah telah ciptakan, tapi yang paling sempurna daripada ciptaan Allah itu adalah manusia. Tapi di antara kesempurnaan manusia itu adalah manusia yang paling sempurna, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Manusia memang makhluk yang paling sempurna, sampai-sampai Allah bersumpah ketika mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Di dalam surat At-Tin dikatakan wattini wazaitun. Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun, wa turi sinin, dan dari bukit Tursina, wa hadza baladil amin, dan dengan tempat yang aman sejahtera ini, yaitu Mekah dan Madinah. Laqad khalaqnal insana
fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan ya, manusia itu dengan sebaik-baiknya penciptaan, sebaik-baiknya struktur, sebaik-baiknya keadaan. Kesempurnaan di situ ada pada manusia. Begitu. Bagaimana Allah menciptakan mata kita dengan sempurna, wajah kita dengan sempurna, presisinya mata kita, dengan dua tangannya, dengan dua kakinya mampu melakukan apa saja yang makhluk lain tidak mampu melakukannya. Begitu. Karena memang Allah sebelum menciptakan manusia telah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Yang kita tahu, ya, sebelum Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan malaikat. Allah ciptakan malaikat. Kemudian Allah ciptakan juga jin. Ya. Allah juga ciptakan jin. Dua makhluk tersebut yang sebelum Allah ciptakan manusia sudah diciptakan makhluk tersebut, begitu. Dan ada lagi satu ras yang diciptakan oleh Allah sebelum manusia berbarengan dengan jin, ya. Yaitu nama rasnya itu Nisnas. Ya. Nisnas, namanya Nisnas. Nah, dari ketiga ras yang Allah ciptakan sebelum manusia itu mereka memiliki apa namanya? Walaupun mereka itu ciptaan Allah, tapi yang paling sempurna ciptanya adalah manusia, begitu. Kalau kita lihat Allah ciptakan malaikat, memang malaikat bisa digambarkan sesuatu yang indah, begitu. Ya, kalau kita mikirin malaikat, mungkin malaikat sepertinya indah, gitu. Tapi kalau kita mau lihat malaikat dalam bentuk aslinya, maka kita akan takut, takut. Ya. Nabi aja melihat malaikat takut, begitu. Ya. Karena begitu besarnya malaikat, begitu. Gimana? Dikatakan di dalam hadis kalau malaikat itu ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap, ada bahkan yang memiliki 600 sayap, sebagaimana malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Yang kalau dibentangkan, ya, sayap tersebut maka akan memenuhi daripada timur ke barat, gelap, dan bahkan bisa memeluk daripada bumi dengan sayapnya. Begitu besarnya malaikat Jibril. Coba bayangkan kalau kita melihat makhluk yang sebesar itu. Ada lagi makhluk yang namanya Hamalatul Arsy. Hamalatul Arsy ini besarnya katanya dari kuping ke pundak itu jaraknya 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Begitu. Kalau dengan kuda tercepat gitu. Kalau dulu orang menggambarkannya dengan kuda paling cepat. Nah, itu kalau dia berlari selama 500 tahun itu baru sampai dari pundak ke telinga. Coba bayangkan 500 tahun. Ya. Itu baru lehernya saja. Bagaimana dengan badannya? Ya. Bagaimana dengan kakinya dan semuanya? Semua itu adalah ciptaan Allah, ya. Dan kita nggak ada artinya sama sekali kalau dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain, yang begitu besar, yang begitu dahsyat, ya. Nah, malaikat ini adalah ciptaan Allah juga. Begitu juga dengan jin, ya. Jin Allah ciptakan. Kalau kita melihat jin mengerikan, takut kita melihat jin, ya. Kalau kita melihat jin, bentuk aslinya itu jin itu lebih mengerikan daripada bentuk, ya, yang dia tampakkan kepada kita. Lebih mengerikan. Kenapa? Karena ketika jin menampakkan kepada kita, itu adalah imajinasi kita tentang apa yang kita takutkan, begitu. Kalau misalnya di Indonesia sudah populer dengan misalnya yang namanya pocong, yang namanya genderuwo, yang namanya kuntilanak, mereka akan tetap senantiasa menggoda kita dengan apa? Dengan
dengan kostum yang seperti itu. Bisa dikatakan ini adalah baju tradisional jin Indonesia begitu. Ya itu aja yang akan ditampilkan. Buktinya apa? Di Jepang bedanya di Jepang kayak setannya misalnya seperti apa? Sudoku. Ya, sudoku, kayake begitu. Ya, kayak begitu ya. Nah, itu di Jepang. Di sini kayake nggak ada, sudoku nggak ada gitu. Itu semua adalah ciptaan Allah yang kalau kita lihat ngeri. Nah, manusia ini paling sempurna begitu ya. Dan ada lagi tadi nisnas. Nisnas ini juga ciptaan Allah ya. Ciptaan Allah yang memang kalau dibilang bisa dipercaya ya, belum tentu juga begitu ya. Ya ini bisa dipercaya, bisa juga tidak karena memang nggak ada nasnya ya. Tapi Allah menciptakan satu makhluk namanya nisnas, yaitu perpaduan daripada antara manusia dengan binatang. Seperti misalnya ada badannya manusia, kakinya kuda, atau misalnya badannya manusia, kakinya kambing, begitu. Nah itu nisnas namanya. Dan itu ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Mereka ya, berbarengan hidupnya dengan jin. Cuma kalau jin ini tidak kasat mata, kalau nisnas ini seperti manusia, bisa terlihat dengan mata, begitu. Nisnas ini. Ya. Ada yang dari pusar kepala itu manusia, ada yang dari pusar kepala binatang, ada yang kebalikannya, begitu ya. Ada misalnya dari pusar kepala manusia, terus ke pusar ke bawah, misalnya ikan, ya, seperti yang kita tahu ikan duyung, begitu. Nah itu mungkin dulu ada, begitu. Zaman dulu ada, begitu. Dan kemudian ada juga yang badannya manusia, tapi kepalanya hewan, begitu. Seperti kayak yang ada di mitologi apa namanya Mesir, seperti Orisis, gitu. Terus seperti siapa lagi? Sping. Ya model Sping begitu. Seperti Anubis yang begitu. Nah, itu sebenarnya mereka adalah apa namanya? Nisnas begitu, yang didewakan oleh mereka. Begitu. Jadi ceritanya kaum Nisnas ini seperti yang digambarkan di dalam Al-Qur'an, ini suka apa? Saling berantem. Suka saling bertikai, ya, kerjaannya selalu menumpahkan darah, bikin kerusakan di muka bumi, begitu ya. Karena memang mereka itu badannya gede-gede, besar-besar, begitu. Ada yang punya sayap, manusia tapi punya sayap, begitu. Jadi mereka itu yang membangun segala sesuatu bangunan yang mungkin nggak bisa dibangun oleh manusia pada, begitu. Nah, mungkin peninggalan sejarah zaman dulu kuno yang begitu besarnya gunung bisa dijadiin rumah, terus negeri, mungkin juga Atlantis itu ya mereka bangun, dan mungkin juga bisa jadi itu Nisnas yang membuat, begitu ya. Ini dongeng ya. Kalian katanya pengennya dongeng. Bosan katanya kalau ngaji mulu. Bosan ngaji dulu katanya, jenuh sekali-sekali dongeng. Nah kita sekarang lagi dongeng. Nah akhirnya karena mereka itu selalu berbuat kezaliman, selalu buat kerusakan, akhirnya Allah turunkan Azazil. Turunkan Azazil ini. Siapa Azazil? Nanti ada ceritanya.